semangat karena semangat. hari ini bertemu sama Bu Safa, di mana sudah ditunggu-tunggu Bu Safa sepertinya saya. Iya, betul sekali. Ada apa Bu Safa? Ini Pak Widi, sebenarnya kan saya akan melakukan praktek coach dengan teman saya yaitu Buca. Sebelum melakukan praktek coach ini nanti, saya ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan Pak Widi. Gitu, Pak. Ya. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, Bu Safa pengen ketemu saya gitu intinya. Yeah. Baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, rencana apa nih yang direncanakan Bu Safa untuk melakukan kegiatan coaching yang akan Bu Safa lakukan? Oke, rencananya dalam praktek coach ini nanti saya ingin mempraktekkan secara alur tirta, Pak, yaitu kan ada tujuan di mana nanti saya akan menanyakan tujuan dari permasalahan Buca tersebut. Selain tujuan nanti juga ada indikasi dari permasalahan Buca itu seperti apa, lalu aksi nyatanya yang akan Buca lakukan atau terapkan itu seperti apa, Pak. Dan tanggung jawab dari Buca nanti bagaimana dalam menerapkan permasalahan itu tadi. Oke. Intinya dalam praktek coaching nanti sesuai alur kita seperti itu gitu. Betul, Pak. Baik. Kira-kira persiapan konkret apa ya yang Bu Safa siapkan untuk kegiatan coaching? Untuk persiapannya saya tetap melakukan kompetensi coach nggih, Pak. Untuk yang pertama pasti saya akan melakukan present secara penuh. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif, di mana nanti Buca biar merasa nyaman kalau saya mendengarkan dengan aktif. Terus yang terakhir itu mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi Buca nanti dalam mencari solusi permasalahannya itu lebih enak, Pak. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Persiapan Bu Safa sangat luar biasa dari 3 kompetensi coaching yang kita sudah pelajari, kurang lebihnya seperti itu Bu. Ada prevent, hadir sepenuhnya seperti itu. Terus ada mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot untuk menggiring Buca mengatasi solusi permasalahan yang Buca. Bagus sekali. Selanjutnya, kira-kira dari kompetensi ketiga itu mana ya pengen Ibu lebih tingkatkan seperti itu? Untuk yang lebih pengen saya kembangkan itu di membuat pertanyaan yang lebih berbobot, Pak, nanti, karena di mana pertanyaan itu nanti itu yaitu tadi mampu menggiring Buca untuk mencari solusi dari permasalahannya. Saya juga ingin membuat pertanyaan itu juga menggali apa yang ada pada diri Buca untuk semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bagus sekali. Jadi kompetensi yang ingin ditingkatkan Bu Safa itu kaitannya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggiring Buca untuk melakukan pemecahan solusi dari permasalahan Buca sendiri, seperti itu. Luar biasa. Terus indikator keberhasilan untuk kegiatan coaching yang Ibu lakukan kira-kira apa indikatornya? Untuk indikator itu saya lebih mengarah ke pertanyaan berbobot, Pak, ya, karena sesuai itu tadi harapan saya dengan saya memberikan pertanyaan yang sangat baik dan bagus dalam permasalahannya, nanti Buca akan memiliki pandangan atau gambaran untuk mencari solusi tersebut. Baik, jadi indikatornya kalau Bu Safa memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu sehingga Buca dapat mengembangkan kompetensinya serta memecahkan masalahnya sendiri. Iya, seperti itu. Baik, bagus sekali. Dan sebelum kegiatan coaching Bu Safa laksanakan, yang terakhir Bu Safa sampai lupa. Harapan kegiatan observasi yang kita laksanakan ini kegiatan apa harapannya? Untuk harapan untuk saya sendiri, ya, Pak, saya sebagai coach, harapannya nanti saya mampu memberikan atau memfasilitasi Buca sebagai coach. Itu yang pertama yaitu tadi memberikan presence secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, setelah itu memberi pertanyaan yang berbobot. Terus untuk harapan saya sendiri kepada Buca, harapannya nanti setelah berdiskusi dengan saya, harapannya nanti Buca mampu menemukan atau menemukan solusi dari permasalahan yang telah diceritakan ke saya, seperti itu, Pak. Bagus sekali harapannya. Semoga harapan Bu Safa atas
Gus Apa sendiri dan untuk Bu Uca, semoga dapat terlaksana dalam rencana kegiatan coaching kali ini. Monggo Bu Sapa untuk melaksanakan coaching kepada Bu Siti seperti itu nih. Monggo. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau izin tetap di sini, Nggih. untuk mengamati kegiatan coaching Bu Sapa dan Bu Siti seperti itu. Nggih. Monggo Bu Sapa. Terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum Bu Ca. Waalaikumsalam Bu Safa. Bu Safa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ca, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Bu Safa, saya mau tanya, Bu Safa kira-kira hari ini ada waktu luang apa tidak ya? Oh iya, kebetulan hari ini ada waktu luang Bu Ca. Bagaimana? Oh iya, mohon maaf nih Bu Safa, jadi mengganggu waktunya. Ini saya butuh teman ngobrol. Oh iya Bu Ca, tidak apa-apa. Kira-kira ini berdiskusi tentang apa nih Bu Ca? Iya, begini Bu Safa, akhir-akhir ini ada beberapa murid di kelas saya yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang melamun, ada juga yang bercanda dengan teman sebangkunya, sehingga ketika diberi soal latihan mereka tidak mengerjakan dan mereka juga tidak fokus dalam pembelajaran saya. Oke, berarti Bu Ca ingin berdiskusi nih ya tentang perkembangan murid ya. Kenapa kurang antusias di dalam kelas seperti itu gitu? Iya, begitu Bu Safa. Oke Bu Ca, karena ini kan mungkin kita hanya memiliki waktu cukup singkat ya, mungkin antara Oke. 10 sampai 15 Iya. menit nih Bu Ca di dalam percakapan ini. Kira-kira nih yang ingin Bu Ca dapatkan dari permasalahannya itu apa Bu Ca? Jadi ini Bu Safa, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi ini. Menurut saya nih, hal yang menurut Bu Ca kurang dalam pembelajaran yang Bu Ca terapkan di kelas itu apa? Jadi gini Bu Safa, kalau saya ingat-ingat kembali nih ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran saya yang sepertinya sedikit membosankan. Jadi terlalu monoton, saya terlalu dominan dalam pembelajaran itu. Oke, berarti permasalahannya tadi guys yang sudah dijelaskan Bu Ca bahwa murid kurang antusias dalam Betul pembelajaran ya. sekali. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Ca, kira-kira nih grade antara 1 sampai 10 antusias anak yang saat ini tuh pada grade berapa ya Bu? Berapa ya Bu? Kalau menurut saya saat ini pembelajaran yang saya laksanakan itu masih di skala 6 Bu. Karena saya kurang memberi kesempatan buat murid untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya. Tadi kan Bu Ca sudah menentukan ya bahwa grade saat ini pada 6 ya. Iya. Kira-kira nih, untuk kedepannya harapannya Bu Ca itu grade yang akan dinaiki itu sampai berapa sih Bu angkanya? Oke, baik Bu Safa, kalau setelah kegiatan coaching kita hari ini, saya berharap skala pembelajaran saya itu naik di angka 9 lah ya Bu, seperti itu. Bagus sekali, luar biasa sekali. Iya, semoga bisa ya Bu. Pasti bisa. Kira-kira nih Bu, setelah Bu Ca menjelaskan dari permasalahannya, kira-kira yang membuat murid Bu Ca antusias dalam pembelajaran itu apa gitu? Kalau menurut saya nih ya Bu, menurut saya murid itu antusias jika mereka dalam pembelajaran itu mereka senang, asyik, jadi aktif seperti itu, nggak monoton dan mereka juga nggak bosan Bu. Tadi kan Bu Ca sudah menjelaskan ya gimana muridnya biar asik, tidak bosan. Kira-kira nih Bu Ca untuk membuat anak seperti itu kira-kira yang ingin Bu Ca lakukan seperti apa? Baik, kalau menurut saya akan mengidentifikasi minat dan gaya belajar mereka Bu Safa, melakukan inovasi pembelajaran, menggunakan metode dan media inovatif yang menarik. Misalnya, saya mengajak murid untuk melihat video pembelajaran di YouTube, menggunakan metode bernyanyi dan praktek langsung agar murid juga lebih paham dan pastinya lebih menyenangkan. Wah, bagus sekali nih dari rencana yang akan dilakukan Bu Ca, dan itu sangat menarik dan saya yakin anak pasti menjadi tidak bosan lagi. Iya. Dan selanjutnya nih Bu Ca, kira-kira nih tolak ukur keberhasilan Bu Ca tersendiri untuk rencana tersebut itu seperti apa? Baik, kalau menurut
berhasil apabila murid-murid itu antusias dalam pembelajaran saya, sehingga mereka tidak jenuh, tidak bosan, dan ketika ada soal evaluasi mereka bisa mengerjakannya. Seperti itu, Bu Safa. Bagus sekali Buca dari jawaban Buca. Yang namanya kita merencanakan itu terkadang ada kendala. Betul sekali. Nah itu bagaimana sih Buca kalau menghadapi kendala-kendala itu nantinya? Oke, jadi nanti saya berkomitmen untuk pas dulu ya, sampai mana Mbak Safa? Masih di pas dulu Pak. Enggak apa-apa. Langsung Nanti tak saya. potong yang di tengah. Mana sih Mbak Indra? Oh iya, lanjut ya Pak. Jadi gini Bu Safa, jika nanti di dalam pembelajaran saya akan ada kendala, jika masih ada murid yang belum antusias, saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi dan kebutuhan apa yang belum mereka dapat. Wah bagus sekali ya dari apa namanya rencana Buca depannya jika melalui kendala seperti itu nggih. Saya setuju banget dengan rencana Buca dalam menerapkan studi Iya. restitusi seperti itu nggih Buca. Oke Buca, dari apa yang sudah direncanakan tadi nih, kira-kira komitmen apa sih yang ada pada diri Buca untuk menerapkan rencana tersebut? Baik, dari rencana-rencana tersebut, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, yang menyenangkan, menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid antusias dalam pembelajaran dan mereka tidak bosan, Bu Safa. Oke, bagus sekali Buca dari rencana yang ingin diterapkan. Terus kira-kira nih Buca dalam melaksanakan kegiatan kan pasti Buca kira-kira nih ada dukungan nggak Buca yang ada pada diri Anda, mungkin dari kepala sekolah atau dari sejawat atau mungkin lingkungan atau dari anak-anak sendiri mungkin Buca? Oh iya baik, kalau untuk dukungan, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat pastinya. Selain itu, saya juga akan bekerja sama dengan wali murid untuk memantau kegiatan belajar anak di rumah, Bu Safa. Oke, tadi Buca Anda sudah menjelaskan dari permasalahannya. Kira-kira nih Buca, sekarang itu apa namanya? Kira-kira nih dari diskusi kali ini yang sudah Buca dapatkan kira-kira apa aja Buca? Baik, dari diskusi kita. Alhamdulillah Bu Safa sudah melaksanakan proses sama Bu Sri Hayati. Untuk sesi berikutnya mungkin kita refleksi dulu ya Bu Safa ya. Yang pertama, apa yang sudah bagus dari praktek coaching yang Bu Safa telah laksanakan? Menurut saya nih Pak, dalam pelaksana praktek yang sudah saya lakukan dengan Buca, saya merasa sudah memberikan fasilitas yang baik pada Buca dalam menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, saya mendengarkan secara aktif Pak. Terus selain itu juga saya juga hadir penuh dalam pelaksanaan praktek ini tadi Pak. Pada intinya Bu Safa telah melaksanakan 3 kompetensi dari coaching ya, dengan baik. Saya juga sudah melakukan pengamatan dan kurang lebihnya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya dari yang kurang bagus kita beralih ke yang perlu ditingkatkan seperti itu. Kan pastinya ada yang perlu ditingkatkan. Iya. Baik. Apa yang perlu ditingkatkan dari praktek coaching yang Bu Safa sudah laksanakan? Untuk yang perlu saya tingkatkan itu mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot Pak. Karena tadi setelah praktek itu saya merasa kurang menggiring Buca dalam fokus dalam permasalahan yang akan diterapkan seperti itu Pak. Jadi dalam bertanya itu kurang memberikan efek yang signifikan kepada Buca untuk memberikan Buca itu mencapai solusi. Iya, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa Bu Safa lakukan untuk memperbaiki ini? Untuk memperbaiki yang pertama pasti saya akan evaluasi dari kegiatan ini tadi. Setelah itu juga saya akan melakukan menyiapkan terlebih dahulu kata kunci Pak. Kata kunci di mana itu nanti akan saya fokuskan dalam membuat atau menyampaikan pertanyaan kepada rekan sejawat saya. Bagus sekali. Pada setiap kegiatan
itu kaitannya dengan mencari kata kunci atas jawaban dari Bu Sri Cahyati seperti itu, untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Bu Sri Cahyati dapat menggali potensinya sendiri, ya, serta mengatasi atau memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk Bu Sri Cahyati dari Bu Sri Cahyati sendiri seperti itu. Baik, selanjutnya tadi Bu Safa sudah menyampaikan panjang dan lebar kaitannya dengan apa yang sudah dan perlu ditingkatkan. Izin Bu Safa untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses pengamatan saya pada kegiatan coaching kali ini, kaitannya dengan kompetensi yang sudah Bu Safa capai seperti itu. Untuk yang pertama kaitannya dengan preference hadir secara penuh, Bu Safa sudah sangat bagus sekali dengan hadir secara penuh melayani Bu Sri Cahyati dalam kegiatan coaching seperti itu. Kaitannya dengan memberikan umpan balik, dengan umpan balik yang disampaikan Bu Safa, yaitu membuat fokus Bu Sri Cahyati seperti itu. Dan pada kegiatan itu juga dengan Bu Safa menganggurkan kepala seperti itu sudah membuat coach itu merasa nyaman, merasa diterima seperti itu. Terus dengan eye contact seperti ini, nah itu membuat Bu Sri Cahyati tentunya memberikan jawaban-jawaban yang berasal dalam diri Bu Sri Cahyati sendiri seperti itu. Baik, terus selanjutnya yaitu pada kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu Safa sudah sangat bagus sekali. Pada kegiatan itu Bu Safa sudah mengulang jawaban-jawaban dari Bu Sri Cahyati untuk memfokuskan, ya, dan nantinya memudahkan Bu Safa untuk memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini yang menjadi kekurangan Bu Safa yang perlu ditingkatkan Bu Safa tadi, bahwa tadi Bu Safa mengalami kesulitan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan Bu Safa sudah merencanakannya ke lain kegiatan dengan memberikan mencari kata kunci terlebih dahulu seperti itu, ya. Dari jawaban yang disampaikan oleh Bu Safa waktu Ca, sehingga Bu Safa bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot menggiring opini dari Bu Ca untuk mengatasi solusi apa yang sudah menjadi permasalahan Bu Ca saat ini. Baik, terus sebenarnya tadi pertanyaan dari Bu Safa sudah cukup bagus, ya. Bagus dan sangat bagus menurut saya bahkan. Karena apa? Dengan Bu Ca melakukan langkah-langkah pemecahan solusi seperti melakukan tes diskusi seperti itu di kelas untuk menangani keadaan kelas yang lebih kondusif seperti itu, dan dalam pembelajarannya Bu Sri Cahyati juga akan melakukan berbagai metode, terus pendekatan, juga memberikan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan murid seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Ya, terima kasih Pak Wibi. Baik, selanjutnya pelajaran apa yang bisa Bu Safa ambil dari kegiatan coaching yang sudah Bu Safa lakukan? Untuk pelajaran yang bisa saya ambil setelah saya melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat saya, pasti saya lebih lebih tahu ya kelemahan saya itu pada titik apa. Jadi saya akan menggunakan kelemahan saya itu untuk lebih belajar lagi dengan giat. Apalagi tadi saya sudah merencanakan bagaimana saya meningkatkan kelemahan yang ada pada diri saya